Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita sesuai dengan perikop firman Tuhan hari ini yang telah kita baca, yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Jika dalam perenungan kita semalam kita merenungkan bagaimana kasih karunia Allah yang begitu besar dinyatakan bagi umat Tuhan yang berdosa. Lewat kasih karunia-Nya kita diperdamaikan dengan Allah, maut dihancurkan, maut dikalahkan, sehingga membawa hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan hari kita akan merenungkan firman Tuhan, kelanjutan daripada kasih karunia. Jika kita membaca di yang pertama dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang membawa keuntungan dalam hidup kita, sering kita lakukan supaya keuntungan itu semakin bertambah dan bertambah. Sehingga hari ini timbul pertanyaan, bagaimanakah kasih karunia semakin melimpah dalam hidup kita? Apakah kita harus tetap bertekun dalam dosa sehingga kasih karunia semakin melimpah dan semakin besar dinyatakan Tuhan dalam hidup kita? Namun firman Tuhan bukan berkata demikian. Karena Yesus datang ke dunia sekali saja mati untuk menyelamatkan hidup kita dan untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini Bapak Ibu, saya mau berkata kepada kita, bahkan firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita, bahwa jangan pernah berpikir sekalipun supaya kasih karunia semakin melimpah dalam hidup kita, mari kita melakukan dosa. Namun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dosa telah dihancurkan, dosa telah hilang dari kehidupan kita. Kematiannya membawa dosa itu dikuburkan dalam kematian Yesus Kristus, dan kebangkitannya membawa kita bangkit dari keberdosaan kita kepada terang yang sesungguhnya, yaitu hidup bersama Yesus Kristus. Jikalau kita ingin kita hidup dalam keberdosaan kita, berarti kita ingin mencobai Tuhan Allah, mencobai kesabarannya. Sepanjang apakah kesabaran Tuhan dan sepanjang apakah kemurahannya terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, sesekali jangan mencoba hal demikian, sebab Allah adalah Allah yang setia. Jangan pernah bermain-main dengan Allah. Sehingga dengan tegas dikatakan di ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu saudara yang terkasih, pelanggaran Adam dan Hawa, bahkan sikap kita, tingkah laku kita, membuat kita mati dalam keberdosaan kita, yaitu jauh daripada Allah. Namun lewat kasih karunia itu kita diperdamaikan, dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Masihkah kita akan berkata mau kembali mati lagi, sedangkan kita telah dibangkitkan dari kematian itu, melewat kematiannya dan kebangkitannya yang boleh mengalahkan maut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ayat ke-12 jelas dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tubuh kita adalah tubuh yang fana. Terkadang keinginan dunia membuat kita tidak bisa menahannya, karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana. Sehingga firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, janganlah, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Mengapa dikatakan janganlah hendak lagi dosa berkuasa dalam tubuh kita? Sebab dosa itu telah dihancurkan, telah mati bersama dengan kematian Yesus Kristus yang telah membawa kebangkitan dalam hidup kita. Kita yang telah dibangkitkan, kita yang telah hidup dalam Yesus Kristus, hendaklah kita hidup dalam Kristus, hidup dalam terangnya, dan menikmati kasih karunia yang begitu besar dinyatakan dalam hidup kita. Tinggalkan keberdosaan itu. Jangan lagi hidup, jangan biarkan dosa itu menguasai kehidupan kita yang fana, sehingga kita kembali jatuh dalam keberdosaan itu. Namun hendaklah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita mari hidup di dalam terang yang sesungguhnya, yang telah mengalahkan dosa itu, menghancurkan kegelapan itu, dan menjadikan gelap itu semakin nampak di dalam terang yang sesungguhnya lewat kematiannya. Ayat ke-8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kematian Yesus Kristus membawa kebangkitan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya,
Mari bukan hanya berkata saya percaya, namun hidup kita masih tetap dalam belenggu dosa. Namun ketika kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang percaya, marilah kita hidup bersama dengan Dia, hidup di dalam kebenarannya. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Kematian Yesus Kristus mematikan belenggu dosa, dan kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan hidup kita sehingga kita boleh hidup di dalam Kristus. Imani ini Bapak Ibu yang terkasih, jangan sekali-sekali berkata saya mau kembali hidup dalam dosa supaya kasih karunia itu semakin besar. Yesus mati hanya sekali dan untuk selama-lamanya, dan itu jelas dikatakan, dan itu menjadi pedoman dalam hidup kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam hidup yang percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, biarlah lewat kematiannya belenggu dosa juga ikut mati, dan lewat kebangkitannya hidup kita dibangkitkan bersama Dia dan mengalami kasih karunia yang begitu besar dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam Kristus. Jangan biarkan Tuhan kehidupan kami yang fana ini dikuasai oleh belenggu dosa. Namun mampukan kami Tuhan lewat kematian-Mu, kebangkitan-Mu yang membawa hidup dalam hidup kami, boleh menjadikan kami senantiasa bercahaya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.